Halo Shalom, sahabat Kinanti. Kita terus belajar bagaimana agar kita semakin tumbuh dengan baik. Jadi anak-anak youth yang berpotensi sukses masa depan. Siapa yang tidak mau ya? Semua juga senang. Ada sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang rasa malu. Jadi topiknya adalah tidak perlu malu. Jadi rasa malu ini yang secara umum ya, yaitu kalau pas usia pertumbuhan remaja itu banyak jerawat. Waduh, banyak jerawat. Ya itu susah diomongin ya, karena itu semua proses. Waktu saya remaja juga sama sih, tapi jerawatnya kecil-kecil, namanya jerawat pasir. Jerawat pasir, jadi banyak kecil-kecil di wajah. Berangsur bertambah umur, ya berkurang. Rasa malunya apa ya? Dulu rasa malunya mungkin, kok saya nggak cakep, saya nggak ganteng, saya nggak cantik, saya nggak tinggi, kulit saya nggak putih. Jadi kalau ada yang namanya bilang kulit putih itu keliru besar. Nggak ada yang namanya kulit putih. Kalau kulitnya putih itu kayak tembok. Jadi yang kulit yang paling terang pun, kulit bule itu nggak disebut kulit putih. Kuning sebetulnya. Kuning kemudian berproses dan memang sampai ke yang hitamnya hitam pekat. Benar-benar hitam pekat. Kalau sahabat youth Kinanti nggak percaya, lihat, diketik saja di Google. Kulit yang paling gelap, terhitam, ras mana yang ada di dunia, itu ada ya di Afrika, itu betul-betul hitam. Jadi ada yang karena masalah kulit, masalah fisik, semuanya tuh masalah fisik. Ada juga yang rasa malu itu, ya ini juga kalau kita jadi dia juga kesian sih ya. Jadi dia susah ngomong huruf R, susah. Jadi apa karena faktor lidah atau bagaimana, tapi yang saya tahu yang lidahnya normal juga karena di negaranya cara bicaranya jarang menyebut huruf R, juga dia nggak bisa ngomong huruf R ya, seperti bahasa Mandarin rasanya nggak ada yang ngomong R, itu nggak ada. Nah dia juga kemudian jadi rasa malu. Ada rasa malu yang lainnya, yang lain ada papa mama. Saya dari lahir tuh papa nggak tahu di mana, hanya tahu cerita aja dari mama bahwa sudah pisah ya, dari semenjak dia kecil papanya udah pergi tuh, kemudian nikah lagi, cari mama baru. Ini papa kelewatan, cari mama baru. Emangnya mama itu kayak sepatu gitu, kalau nggak senang cari lagi yang baru, kayak baju gitu. Kalau nggak suka ditinggalin, beli lagi. Ya itulah manusia. Itu juga bisa menimbulkan rasa malu. Apalagi rasa malu yang lain. Jadi sebetulnya rasa malu itu, ada rasa malu itu yang memang, apakah boleh kita nggak rasa malu? Ada yang namanya rasa malu yang tidak perlu malu. Karena itu bukan kesalahan, itu bukan dosa. Ya, seperti badan saya tidak tinggi. Emangnya kalau tinggi dan tidak tinggi itu perbedaannya dari mana? Karena perbandingan. Bahkan ada studi secara kedokteran, orang yang badan tinggi itu punya kelemahan-kelemahan secara fisik itu yang lebih buruk keadaannya. Lupa lagi apa namanya itu. Pokoknya ada orang yang berbadan tinggi itu ada persoalan kesehatan juga. Ya orang yang berbadan tinggi. Jadi itu semua sebetulnya bukanlah kelemahan, bukanlah rasa malu, tapi rasa malu yang diciptakan sebetulnya oleh lingkungan ya, oleh keadaan, oleh teman-teman yang ngomongin, kalau hidungnya nggak mancung berarti jelek, kalau badannya yang cewek tidak di atas 165 berarti jelek, kalau kulit kamu itu tidak putih, mau kulitnya putih kayak tembok, kalau kulit kamu tidak putih berarti jelek. Nah, siapa yang membuat aturan-aturan itu jelek, bagus atau tidak?
Kan manusia sendiri, jadi manusia ini jahat memang mulutnya ya. Jadi manusia ini jahat, memberikan penilaian yang tidak perlu dinilai. Itulah manusia. Dan kadang-kadang juga orang tua kita yang begitu tuh, atau teman kita yang begitu. Jadi kalau itu bukan penilaian dari Tuhan, penilaian dari manusia, udah abaikan saja. Dan itu sesuatu yang relatif ya. Tetapi kalau yang urusannya dengan kesehatan, mungkin kalau jerawat, ya tinggal dirawat lah, tinggal berobat, ya kan? Buat pola makan yang baik, rajin mandi, rajin bersihkan muka. Nanti juga dengan proses berjalan pertumbuhan juga akan sembuh dengan sendirinya. Jadi itu adalah rasa malu yang tidak perlu malu. Jadi rasa malu yang tidak perlu malu karena apa? Karena itu diciptain oleh manusia yang suka ngebully, yang suka menolak, yang kemudian dia suka aja melihat orang susah. Jadi senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Yaitu sifat manusia. Jadi jangan punya rasa malu yang tidak perlu kita harus punya rasa malu. Karena itu bukan hal yang dinilai Tuhan. Ya, bukan hal yang dinilai Tuhan. Ya dengan demikian sahabat Yud Kinanti, mari kita belajar memilih rasa malu apa sih yang lebih baik gitu ya. Kadang-kadang rasa malu itu ada yang positif, yaitu malu kalau saya tidak naik kelas, kan bagus tuh. Malu kalau saya tidak rajin. Malu kalau saya di usia tertentu orang lain sudah maju, saya enggak. Jadi biarlah ada rasa malu yang dampaknya positif, yang mengembangkan potensimu, yang membuat sahabat Yud Kinanti lebih maju, lebih berkembang, lebih menjadi pribadi yang berhasil dalam hidup ini. Maka itu yang dilakukan. Tapi sebaiknya bahwa kemajuan pun bukan karena perbandingan, tetapi karena kita ingin maju. Maju juga adalah kepentingannya bukan buat orang tua, bukan buat teman, yang buat diri kita sendiri. Dan juga sebetulnya bukan buat Tuhan. Kalau kita maju, kita berkembang, semakin baik dalam karakter, semakin baik dalam keterampilan, semakin baik dalam kemampuan, maka itu adalah yang paling langsung menikmati hasilnya ya adalah dirimu sendiri. Sahabat Yud Kinanti, mari kita belajar agar kita jangan punya rasa malu yang tidak penting karena penilaian orang. Tapi biarlah ada punya rasa malu itu yang positif ya, yang kita bisa perjuangkan oleh kita. Demikianlah sahabat Yud Kinanti. Selamat bertemu dalam episode yang berikut. Shalom.